Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Sapitri dengan NIM 2130201142 kelas PGMI 6. Baiklah, materi yang akan saya jelaskan yaitu organ pencernaan, pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan peredaran darah. Ada yang tahu nggak nih apa itu organ pencernaan? Nah, saluran pencernaan itu bermula dari rongga mulut dan berakhir di lubang dubur. Saluran pencernaan dapat dibagi menjadi rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Lanjut ke masalah organ pencernaan. Nah, gejala-gejala masalah organ pencernaan itu ada lambung. Dalam keadaan yin, bisa sakit perut, muntah cairan, ulu hati kembung, sering berdahak. Yang kedua, usus kecil. Nah, dalam keadaan yin, bisa sakit perut, di kedua belah sisi, diare, sering buang air kecil. Ada juga usus besar. Dalam keadaan yin, bisa sakit perut, usus berbunyi, diare, kaki dan tangan sering terasa dingin. Nah, kalau hati, gejalanya dalam keadaan yin bisa nyeri pada perut sampai ke alat kelamin, haid tidak teratur, kesemutan, lumpuh, dan nafsu makan berkurang. Lanjut ke pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan merupakan suatu proses bertambahnya ukuran atau dimensi tubuh akibat bertambahnya jumlah dan ukuran sel. Nah, kalau perkembangan adalah proses pematangan atau maturasi fungsi organ tubuh yang diperhatikan oleh berkembangnya kemampuan, inteligensi, dan serta perilaku. Nah, apa sih itu peredaran darah? Nah, kalau darah itu adalah jenis jaringan ikat terdiri atas sel-sel yang terpendam pada cairan kompleks plasma. Nah, kalau fungsi darah masuk ke dalam 3 kategori, yaitu transportasi, pertahanan, dan regulasi. Nah, lanjut ke komposisi darah. Darah adalah jaringan dan seperti jaringan apapun, mengandung sel dan fragmen sel secara kolektif. Sel-sel dan fragmen sel disebut elemen padat. Nah, lanjut ke plasma. Plasma adalah media transportasi bagi sel-sel darah dan trombosit. Nah, lanjut ke sel darah merah atau eritrosit. Sel-sel darah yang paling banyak adalah sel-sel darah merah atau eritrosit dengan persentase sekitar 99,9% dari seluruh elemen padat darah. Nah, lanjut ke sel darah putih atau leukosit. Leukosit merupakan sel darah yang paling sedikit jumlahnya, sekitar 1 sel leukosit untuk setiap 700 eritrosit. Nah, selanjutnya keping darah atau trombosit. Nah, trombosit itu bukan merupakan sel utuh, tapi merupakan potongan keping sel yang terlepas dari tepi sel luar, suatu sel besar di sumsum tulang yang disebut megakarosit. Nah, materi yang terakhir adalah penggolongan darah. Nah, transfusi adalah transfer darah atau komponen darah dari satu ke orang lain.